Teman-teman, salam semuanya. Saya hari ini berada di sebuah pabrik pengolahan batu alam di Bandung. Saya ditemani dengan seorang pengusaha muda yang ulet dan kreatif, Bapak Raymond. Ya. Saya suka panggilnya Emon. Emon sehat ya? Baik. Oke, Emon sharing ya. Artinya kita mungkin buat teman-teman juga pengen tahu tentang dunia batu alam. Mungkin dalam dunia batu alam ini kan memang banyak variasinya. Jadi ada yang bidang bekerja untuk konstruksi, ada yang untuk boleh dibilang lebih ke art. Ya, ada yang di tengah-tengah biasa juga antara konstruksi dengan artnya seperti di dunia arsitektur atau interior. Nah, Raymond ini bergerak di bidang mana sih? Sebenarnya kalau secara pribadi, ya secara perusahaan ini berdiri ya sebenarnya mengejarnya ke project sih. Lebih condong untuk ke arah fungsi, ya, kemudian juga artnya juga ada karena beberapa juga untuk perumahan, pasti untuk dia minta yang keseragaman warnanya lebih teratur. Baik. Tapi kalau lebih cenderungnya kemana ya ke arah secara konstruksinya sebenarnya. Jadi kenapa sih saya lari ke arah konstruksinya? Sebenarnya batu yang kita pakai sekarang ini tujuannya kan untuk area publik Ya. sebenarnya. Lebih cenderungnya bagaimana batu ini bukan hanya menonjolkan sebuah keindahan, tapi secara fungsi pun juga sesuai dikembalikan ke asal muasalnya. Ya memang ketika orang memakai batu, ya berarti nilainya bisa abadi, bisa seumur hidup, low maintenance. Itu yang kita sebenarnya kejar karena kita melihat beberapa produk yang di luaran sana under spec gitu sebenarnya. Jadi di sini kita menyesuaikan yang seharusnya dipakai di lapangan seperti apa. Wah, ini menarik teman-teman. Jadi Raymond ini ya sebagai komando di PT Fajarstone ya Raymond ya. Ya. Memang di perusahaan, artinya perusahaan pengolahan batu alam untuk yang kualitasnya yang bagus, presisinya oke, ya. Bahannya juga oke. Untuk keseragaman juga tinggal artinya dikoordinasikan mau seberapa gitu ya. Betul, mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita tidak mau sembarang untuk meletakkan batu itu, kita harus tahu fungsinya untuk apa. Untuk area carport, apakah pantas memakai batu putih? Mungkin secara art masuk. Tapi ketika itu akan menyusahkan di kemudian hari bagi end user kami, kami tidak akan menyarankan. Kecuali atas persetujuan dari end user kami ya, itu hak pembeli. Kami hanya bisa menyarankan. Sip. Sedangkan batunya yang utama Fajarstone ini bergerak batu apa? Kita lebih cenderung bergerak di batu andesit, granit, lokal, ya. Karena kita nggak mau lari di marmer udah banyak. Iya. Tapi kalau untuk batu ini orang cenderung melihat value-nya yang rendah. Tapi sebenarnya ini tidak bisa disebut dengan value yang rendah karena kan ini kan hasil dari ciptaan Tuhan juga. Betul. Ya, kan perbedaannya batu ini kan dari jenis andesit ini sebenarnya kita sebenarnya bisa membangkitkan pasar sampai ke internasional. Cuman sayangnya pengolahan dari tambangnya kan kurang kok. Klasik ini. Hal-hal klasik. Hal-hal klasik dan dianggap remeh. Wah, apa sih? Padahal batu itu terciptakan dari jutaan tahun. Benar. Artinya Raymond sudah dalam hal ini dengan kendala-kendala klasik ini tentu sudah membuat terobosan ya. Apa tuh kira-kira terobosannya? Terobosan yang
kita siapkan ya sementara ini ya kita harus bikin sebuah stockpile di pabrik ini yang besar, sehingga ketika ada kendala cuaca tidak akan bermasalah di produksi sini. Baik, mungkin teman-teman buat gambaran, cuaca itu sangat menentukan. Jadi kita pesan barang di musim kemarau dengan musim penghujan itu adalah suatu hal yang berbeda. Ya, betul. Dimana kalau musim kemarau, baik dalam proses ditambang, penggalian, maupun sampai dengan di proses pengolahan di pabrik, it's okay, no problem, karena posisi cuacanya fine-fine saja ya. Betul. Tapi begitu masuk musim penghujan, nah ini begitu hujan, anggap pas hujan besar, ditambang nggak bisa gali. Iya. Stop. Seandainya hujannya sudah kering, yang tambang bisa gali, tapi ada masalah, itu transportasi mobil untuk memuat masuk ke tambangnya, itu yang sangat sulit. Betul. Jadi kayak duluan mana ayam atau telur gitu ya. Dan di industri batu ini tuh satu-satunya industri yang menomorduakan nilai mata uang. Iya. Pak Irwan punya uang untuk beli bahan. Iya. Kondisi cuaca tidak memungkinkan. Iya. Barang Pak Irwan nggak akan turun ke bawah kan? Benar, benar. Jadi benar-benar industri batu ini menurut saya perlu banyak ikhtiar sama Tuhan, kalau menurut sama Sang Pencipta. Amin, amin. Karena ya ini kan milik, diciptakannya juga bukan oleh manusia kan. Betul. Kalaupun diciptakan oleh manusia bebatuan seperti begini, biayanya mau berapa? Betul. Nah kalau gitu Emon kan sudah membuat terobosan-terobosan juga. Tadi ada tempat sel untuk batu. Mungkin dalam dunia potongan atau apa ada ya. Ini biar teman-teman tahu dalam dunia andesit itu batu bisa dibuat apa saja sih, gitu ya. Ya. Kita lihat yuk, Mon. Boleh? Ya. Ayo teman-teman kita langsung ke dapurnya nih biar tahu ya. Oke. Ayo Mon, kita Mon. Sebenarnya kita daerah mana ya Mon namanya ini? Ini di Batu Jajar, Desa Giriasi. Batu Jajar, Desa Giriasi, PT Fajar Stone ya? Kalau secara waste, ini di PT Farin Industri Nusantara, induknya kan itu. Oke, induknya. Ya. Oke. Ya, teman-teman jangan lupa kalau mencari produk yang berkualitas ya, bisa langsung cari. Nanti minta nomor HP Raymond ya. Boleh. Makan juga ya. Oke. Itu dia nih. Mon, apa aja nih Mon? Biar teman-teman tahu nih Mon kisahnya. Oke. Dari mana nih? Ini kita berada di tempat stockpile batu. Ya. Ya, di sini di mana bebatuan tuh untuk bahan tuh pertama ngumpulnya di sini dulu, Pak. Oke, di sini dulu. Di sini dulu. Terus? Nah, kita juga pakai alat pengaman. Ya. Di sini mungkin kalau untuk batu alam kelihatannya untuk batu Indonesia ya andesit. Ini seperti overspec, tapi bagi kita penting karena mengutamakan keselamatan yang kerja di sini gitu. Oke. Ya. Jadi batu kan datang ke sini kan bentuknya bongkahannya tuh. ya kentang-kentang begini. Ya, kita berdiri di sini biar ketahuan tayangannya. Ini termasuk ukuran untuk batu alam yang jumbo ya, buat di lokal ya. Lumayan. Gede ini. Lumayan ya. Jadi batunya kan ini kan kayak potato sebenarnya. Potato oke. Ya, cuman Terus agak sedikit dibentuk dari sananya. jadi ditambang udah dibentuk agak kotak-kotak ya. Ya, Cuman masih natural. masih natural. Dan supaya ini nanti di slice, supaya ini dipotong lagi ya. Betul. Itu ya. Betul. Ayo kita lihat ya. Ayo. Nah, ini mesin block cutter. Ini biasanya berfungsi untuk kita bikin bahan sebelum dimasukkan ke finishing. Jadi lembaran. Lembaran ya. Lembaran dulu. Baik. Ya. Kita nggak pakai yang lebih besar karena mengingat batunya pun hanya sebesar begini. Maksudnya lebih besar apanya? Kan ada alat yang potong yang besar sekali Oh, tuh. Gengso. Ya. Kalau kita kan nggak cukup dengan circle begini saja. Cukup. Gak cocok kalau segede gitu mah ya. Iya. Terlalu Terlalu besar. tinggi. Terlalu besar. Ya. Gitu. Dan di sini harus diingat bahwa produk yang ada di sini
Ini semua bebatuan dari Indonesia, tidak ada dari luar negeri, tidak. Mantap. Indonesia. Produk lokal. Produk lokal. Terutama daerah Bandung, Cibogo, pada larang ya. Ya. Ayo. Oh, ini bisa kecil besar ini kenapa? Ini sengaja, jadi fungsinya yang kecil ini itu biasanya untuk awalan potong karena kan dia lebih kuat, tulangnya lebih pendek. Oke, terus? Kalau yang besar ini biasanya untuk finishing. Oh, gitu. Cuman kenapa kita pakai ada dari besar, sedang, kemudian besar, dari besar, sedang, kecil? Karena harus dikasih yang tengah, jadi kayak anak tangga pas motong kok. Oh gitu, selalu? Ya, selalu. Jadi ini untuk mengurangi goyangan kalau ada gelombang. Oh. Mereka ada hitungannya thermal. Oh gitu. Ya, supaya nggak berat sebelah karena kan ini pengimbangnya ada di sini. Tapi yang sebelah ini enggak? Sama. Kita lihat yuk. Oh iya. Oh iya, sekaligus ya, Mas. Nah nih teman-teman, tuh, udah dipotong satu-satu Sampai sekecil mungkin. ya. Oke, cakep. Nah ini apa nih Mon? Ini setelah dari potong kan jadi papan. Ya, Masukin ke palet supaya aman. ya, Diangkatnya pakai crane hoist oke. supaya aman kok. Ya, sebenarnya. benar. Jadi kalau kerja di sini yang penting Safety. safety. Berat soalnya barang. Safety first. Dari situ ke sini. Oke. Ini namanya hoist ya teman-teman. Jadi buat alat kerek. Berapa ton Mon? Ini 10 ton. Ya cocok 10 ton. Bagus. Terus mana lagi Mon? dari sini biasanya kita finishing. Entah mau dibakar, dihemar. Artinya ini mau masuk proses Lalu- finishing nih. Finishing. Oh, disiku dulu apa di finishing dulu? Biasanya kita finishing dulu. Oh, finishing dulu baru ntar disiku sesuai kebutuhan. Jadi rapi Oke. potongan. Nah, finishingnya apa aja nih yang ada nih? Ayo. Kalau kita sementara ini di sini kan ada polish line, Terus, kemudian juga ini polish, ya, kemudian ada horn, on. hammer, sama flame. Oke. Polis itu dipoles mengkilap. Kalau horn itu poles boleh bilang setengah Matte. kilap ya. Ya, matte Matte warna. aja. Kalau goose hammer itu permukaannya kayak diketokin pakai palu tuh supaya dia kelihatan kayak kulit jeruk. Kalau dibakar dari yang rata tadi dibakar sehingga dia agak kasar tapi tetap rata ya Mon. Betul. Kita ada sampel ya. Betul. Ada mungkin siapa tahu dapat lagi proses kerja nih ya. Ya, ayo. Ayo. Area finishing ini kok. Ini adalah tabung oksigen untuk digunakan untuk pembakaran. Ya, Ya, jadi prosesnya harus ada selain oksigen, ada zat pembakarannya itu bisa Asetilin. LPG atau asetilin. Ya. Pakai apa di sini? sini kita pakainya antara asetilin atau enggak LPG. Oh, Banyak sama kan ya, bisa asetilin. dua ya. Ya. Oke. Nah, prosesnya gimana nih Mon di sini? Saya juga baru lihat Jadi nih. barang kan dari papan sana Ya, naik ke sini di roll, terus maju. Di sini ada kepala bakar. ini apa Mon? Kayak kawat. Ini untuk dibersihin kan biasa batu kan ada debu. Oh, gitu. Dibersihkan Ya, dulu. Bersihkan dulu baru dibakar. Bakarnya di dalam.
ini flame. Terus apa lagi? Ini saya udah siapin sampel sih. Yuk kita lihat sampel ya. Ya, Nah ini yang udah jadi, ini udah di cutting size ya. gitu. Ayo kita lihat. Nah ini dia, sampelnya udah disiapkan nih. Mohon apa aja nih, ayo. Nah, ini yang saya bilang, ini flame. Ini flame. Ya, Kemudian ini di hammer. di hammer. Ini flame brush. Brush itu artinya kita sikat supaya jadi halus. Nah ini menarik. Umumnya di pabrik-pabrik yang umum cuma ada flame saja. Tapi di tempat Raymond ada, udah dibakar, dibras lagi dengan ada semacam sikat untuk putaran mesinnya ya. Betul. Sehingga hasilnya apa? Lebih Secara halus. mata mungkin kelihatan hampir sama, tapi begitu diraba, ini masih agak tajam-tajam. Ini sudah lembut. Jadi kalau diinjek kaki enak ya, Mon ya? Enak. Buat di kamar mandi biasanya. Atau di Enak. teras ya. Betul. Teras atau nggak kamar Ya. mandi. Tapi jangan khawatir, ini pun kalau dipakai yang ini lama-kelamaan, kalau sering kepake gesek nanti jadinya juga seperti ini. Tapi perlu lama. Betul. Ya, bicara setahun dipakai terus. Beda fungsi, Pak. Beda fungsi. Iya, Ya, kalau ini kan untuk gripnya yang kita pakai. benar-benar. Kalau ini kan memang teksturnya yang kita pakai. Bagus. Jadi kalau ini kan ibarat Ya. kita mau ngepel, Asik. kain pel nggak rusak. Nggak rusak. Kaki nggak sobek. Bener. Kalau ini kan memang fungsinya untuk Outdoor. area, ya. Jadi kalau misalnya outdoor, kita pakai ini kan Ya. nggak licin. Orang rata-rata jalan di outdoor nggak pakai, nggak mungkin pakai kaki telanjang. Benar, benar. Jadi ini ada gripnya nggak jalan, atau mobil, ban mobil Betul, betul. aman. Kalau ini, Mon? Ini hammer. Hammer tuh sebenarnya untuk hasilnya tuh sebenarnya ini lebih nge-grip dibanding ini. Ya. Jadi buat di mobil, kalau buat carport, dia lebih pakem buat jalan turunan Paham? gitu. Betul, apalagi untuk Ya. tanjakan. Benar. Tanyakan. Dia untuk bantingannya juga lebih lebih nggak licin. Benar. Ini benar-benar ikat ke Ban cengkram gitu ya. mencengkramnya kuat Kalau ban. gitu. Oke. Terus, Mon, ini apa nih? Ini horn. Horn yang ini tuh fungsinya sebenarnya biasanya di area teras. Ya. Dimana cahaya matahari kan kalau misalnya nembak ke lantai kan suka silau. Ya. Kalau horn ini kan dia justru meredam. Ya. Jadi biasanya kalau orang-orang yang matanya aduh Ya. HP bisa ada alternatif flame brush atau enggak horn. Nah, horn ini jadi proses kerjanya kayak dipoles tapi belum maksimal, artinya mungkin ada derajatnya. Mau misalnya kalau sampai poles mengkilap seperti di sebelah ini kita bilang polis itu 100%, ini bisa kita atur mau 35% dari 0, mau 50% dari 0. Dan efek warnanya biasanya shiny-nya memang kurang shiny. Dan dia tapi kalau dipakai jalan tuh sudah agak licin. Ya, Ya. Dan Betul. kalau di outdoor sebenarnya cocok ini karena kalau di outdoor dalam arti kayak di teras ya, di mana kalau kehujanan dia masih ada daya cengkram. Nah, Betul. kalau yang satu lagi ya, Mon, ini polis ya. polis. Nah, gimana nih, Mon, kalau polis? Kalau polis kan itu memang sudah mateng, Pak. Ya. Jadi ya ini sih biasanya untuk area di dalam rumah Ya. yang memang kita ngandelin lighting dari lampu. Ya. Baik. Sehingga menaikkan suasana lebih tenang atau enggak lebih bergembira lah. Asik. Biasanya. Asik. Ya, biasanya kan begitu. Jadi karena ada pantulan sinar kan membantu orang untuk lebih merasa nyaman di rumah. Betul. Mewahnya juga ada. Nah, saya nambahkan, berarti yang dipolis tadi artinya dia sudah dipolis benar-benar 100%, dia mengkilap, shiny-nya kelihatan tuh ya. Benar-benar kalau kita lihat kayak timbul bayangan tuh ada. Cuman kalau dia kena air, hati-hati. Jadi kalau misalnya ditaruh di kamar mandi atau mungkin di teras, kalau kena air dia licin. Seperti granit juga kalau Betul. polis licin, sebaiknya pakai horn aja, ya. Atau kalau mau supaya nggak licin, pakai yang plain, tapi yang plain brush supaya bagus Betul. ya. Itu. Terus shiny-nya ada dan warnanya. Umumnya kalau di horn, warnanya dari yang normal, Mon, ini kita balik ya, Mon ya. Kan Ya. jenis batunya sama. Warna dasarnya ini begini. Ya, kira-kira kalau di flame dia akan seperti ini. Kalau di horn warnanya muncul lebih gelap. Kalau begitu dipolis, dari yang artinya lebih gelap akan menjadi lebih gelap lagi. Betul. Seperti itu.
Sedangkan kalau di Bush Hammer cenderung dia akan lebih terang, lebih putih karena dia kayak batu dilukai ya Mon ya. Betul. Jadi kayak putih-putih gitu. Flame pun juga batu dilukai, cuma beda proses. Beda proses ya. Ya. Ini kita balik lagi ya. Nah, biar teman-teman tahu tuh range warnanya. Jadi se-finishing ada warna juga. Nah, kalau yang buat para desainer ini seneng bener nih, mau ngutak-atik, gutak-gatuk ya. Keren. Baik, Mon. Ini makasih banget sampelnya kita sudah dapat bayangan. Tinggal pertanyaannya, memang ketebalannya segini ya, Mon, rata-rata, Mon? Ya, kalau di kita untuk standar kita di 1,8 sampai 2 cm. Tapi sekarang kita sedang naikkan ketebalan kembali menjadi 1,9 sampai 2,1. 1,9, 2,1. Mon, Lebih aman. bisa dijelaskan, Mon, kenapa kok bisa ada selisih ini sama ini sama ini? Ya, mungkin teman-teman biar lebih paham. Selisih Ya. ketebalan karena Ya. apa? Ada toleransinya. Ya. Karena kan batu kan sifatnya kan abrasif. Baik. Waktu kita potong itu kan ada mata pisaunya. Ya. Nah, mata si pisau itu kan kalau dia semakin tipis batunya semakin tebal. Benar. Kalau batu baru dipasang kan sesuai. Nah, makanya kita ambil angka tengah paling bawah 1,8 misalnya. Tapi kan semakin tipis sih bisa naik ke 9, 1,9, naik lagi ke 2 cm. Baik, jadi itu namanya yang dinamakan mungkin istilahnya toleransi ukuran untuk ketebalan. Jadi bukan berarti kalau ada yang saya mau presisi, bisa, jangan khawatir. Karena nanti ada satu lagi alatnya, Mon ya. Ya, kalibrasi. Dikalibrasi atau ibarat berkembang itu alat kayak seperti mengamplas batu. Jadi selisih tadi bisa cuman tadi harganya jadi artinya akan jadi membengkak. Ya, Mon ya. Betul. Kira-kira misalnya nilainya 100% misalnya. Dengan tambah kalibrasi perkiraan nambah berapa persen, Mon? Mungkin bisa ditambah sekitar 15 sampai 20%. 15 sampai 20% gitu. Mon, tadi kalau kita bicara ketebalan di sini ya, Mon ya. Artinya ada ketebalan toleransi 2 mili ya, Mon. Betul ya? Betul. Kalau untuk sikuan, ini kan potongan sikuan. Ya. Ada toleransinya berapa mili, Mon? Kita berusaha di 0. Berusaha di 0, ekstrim. Tapi Luar biasa. pada kenyataan 0,5. 0,5 mili. Betul. Ya, buat gambaran 0,5 mili itu udah luar biasa. Karena dari pengalaman saya, itu hanya digunakan oleh standar Jepang. Jepang tuh memang teliti sekali, tapi dia juga fair. Dia tahu bahwa biar gimana pun, batu itu pasti ada selisih. Ya. Bukan kayak gunting kertas ya teman-teman. Kenapa tadi pisau tadi masih baru, kalau dipotong yang pertama dengan yang ke-100, yang pertama pisau ketebalannya masih utuh, lama-kelamaan dia makin aus tipis. Nah, di sini makin melebar artinya. Betul. Tapi Jepang punya suatu standar juga, memang standarnya 0,5 mili. Betul. Benar ya, Mon ya? Betul. Nah, Raymond menyanggupi sampai ini 0,5 ini luar biasa, karena ini istimewa. Iya. Dibandingkan yang umum ya, Mon ya? Betul, Pak. Karena saya lihat dalam proses pemasangan batu dianggap murah karena ya itu kembali ke perlakuan itu. Baik. Yang tadi saya bicarakan di awal. Setuju. Bagaimana memperlakukan ini tuh dengan bukan sebuah barang yang Ya. biasa-biasa, tapi memang kita memperlakukan ini menjadi sebuah barang yang bernilai karena memang dilahirkannya pun juga sudah tidak ternilai. Sip sekali. Ini Jangan filosofinya disia-siakan. luar biasa. Dan buat informasi, kita kadang memang harus membagi, artinya fabrikasi atau artinya potongan batu dari pabrik A, B, C, D. Intinya ada kualitas yang bagus, baik, sedang. Yang keempatnya saya anggap nggak masuk hitungan lah. Ini udah dunia yang agak susah diterisi. Iya. Yang pertama tadi bagus, itu kalau artinya ada toleransi, kita standar yang dipakai orang Jepang aja, kontraktor Jepang, toleransi ukuran setengah mili, itu standarnya. Ya. Kemudian yang baik, itu selisih antara sekitar maksimum 2 mili, 1 mili bisa maksimum 2 mili. Betul. Betul ya, Man ya? Betul. Nah, kalau yang sedang, mungkin maksimumnya adalah 4 mili. Di luar dari itu, udah, ini cakadut. Bisa setengah senti, bisa kadang cuma 2-3 mili, tapi bentuknya udah nggak kotak, trapesium. Oh iya betul. Ya. Betul. Nah, itu jadi kita harus membedakan, makanya kualitas ya berbanding dengan harga. Betul. Betul ya, Man ya? Betul. Nah, harganya di sini nanti
langsung hubungi dia. Ya. Terima kasih. Oke, Mon, kalau Oke. gitu ini tinggal satu lagi, Mon. Kita lihat mesin poles saja biar lebih jelas ya. Boleh. Ayo. Ini ya, Mon. Ya. Bagaimana cara kerjanya nih? Ini sih sistem kerjanya batu disimpan di bawah. Ya. Oleh satu-satu nanti matanya tinggal dirubah. Dan ini ya. Ya, cuman kalau yang mau modern, ya Ada tapi modern? ada Oke. modern. Biasanya kan kalau ini kan yang sedikit-sedikit kita manual aja, Benar, biar benar. nggak ribet. Betul. Karena sekalinya masuk yang ini, barang papannya harus langsung banyak Ya. keluar. Oke ini. Prosesnya. Mon, ini kecepatannya kapasitasnya berapa? Kalau ini kira-kira kan 70 cm per menit. Untuk polis 70 meteran. 70 cm per menit. Oh, 70 cm per menit. Per menit. Bagus. Jadi Pengalaman berapa? Banyak. ini paling sekitar 100 ya. 100 gimana medianya? 100 meteran. Tapi jarang kita pakai karena kan jarang order polis. Iya, Paling iya. berat. Itu masih sama ya prosesnya ya? Masih. Masih. Setelah dari sini dia poles lagi gitu ya? Sekali. Kalau yang ini mesin kalibrasinya 4 kepala ini mesin kalibrasi. Oh, ini untuk kalibrasi. Ini kalibrasi. Ini yang tadi kita sebut tadi. itu Iya, ya? udah Khusus merata. kalibrasi saja. Betul. Ini yang Jadi kalau mau dilanjutkan bisa, mau diratakan doang juga bisa. Oke. Inilah mesin tadi untuk mempresisikan ketebalan tadi ya. Ya, Tapi 0,5 mili juga kan, Mon? betul. 0,75 biasanya. Oh, 0,75. Ya. Oke, coba. Keren. Oke ya, kalau gitu ini rasa kita udah cukup. Mon, terima kasih banyak ya. Ini jadi kita banyak belajar di sini. Ya, terima kasih kok. Ya, sukses ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti Instagramnya ada kan, Emon? Ada. Oke deh.